Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika bersama Pemade. Mudah-mudahan sejumpa dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini Pak Made ingin melanjutkan materi tentang gelombang bunyi, khususnya yaitu efek Doppler. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai gelombang bunyi dan sumber bunyi. Mari kita simak sekarang pembahasan mengenai efek Doppler. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai efek Doppler. Efek Doppler adalah peristiwa berubahnya besar frekuensi bunyi yang diterima oleh pendengar P dari frekuensi suatu sumber bunyi S apabila terjadi gerakan relatif antara pendengar dan sumber. Oleh Doppler dirumuskan sebagai berikut. Jadi bisa lihat itu ada mobil ambulans, mobil patroli yang membunyikan sirine. Itu sebagai sumber bunyi. Ada pendengar, itu P. Nah, di situ sumber menyalakan sumber bunyinya dengan frekuensi Fs. Sumber bergerak dengan kecepatan Ps, sedangkan pendengar bergerak dengan kecepatan Pp. Frekuensi yang dengar adalah Ep. Oleh Doppler dirumuskan, lihat pojok kanan atas yang putih, frekuensi yang didengar oleh pendengar itu sama dengan P plus minus Pp per P plus minus Ps kali Fs. Rumus ini tanpa memperhatikan gerakan daripada angin. Nah, bila memperhatikan gerakan angin, lihat panah yang merah, maka menggunakan rumus yang di bawah, yaitu frekuensi yang didengar oleh pendengar sama dengan P plus minus Pw plus minus Pp per P plus minus Pw plus minus Ps kali Fs, di mana Pw ini adalah kecepatan angin. Jadi dari persamaan yang tadi, adik bisa lihat yaitu F itulah frekuensi yang didengar oleh pendengar satuan Hz, Fs adalah frekuensi yang dipancarkan oleh sumber bunyi satuannya Hz, Pp adalah kecepatan pendengar dalam meter per sekon, Ps adalah kecepatan sumber bunyi meter per sekon, I adalah kecepatan bunyi di udara dalam meter per sekon. Nah, dalam memahami efek Doppler ini harus diingat perjanjian tanda di bawah. Tanda positif untuk Pp untuk pendengar dipakai bila pendengar bergerak mendekati sumber bunyi. Sebaliknya, tanda negatif untuk Ip dipakai bila pendengar bergerak menjauhi sumber bunyi. Nah, untuk sumber, tanda positif untuk Ps dipakai bila sumber bunyi bergerak menjauhi pendengar. Tanda negatif untuk Ps dipakai bila sumber bunyi bergerak mendekati pendengar. Jadi hati-hati dalam menggunakan rumus, harus ingat perjanjian. Mari kita simak contoh berikutnya. Berada kita lihat contoh berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang efek Doppler. Ani berdiri di tepi jalan, dari kejauhan datang sebuah mobil ambulans bergerak mendekati Ani, kemudian lewat di depannya. Lalu menjauhinya dengan kecepatan tetap 20 meter per sekon. Jika frekuensi sirine yang dipancarkan mobil ambulans 8640 Hz dan kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon, tentukanlah frekuensi sirine yang didengar Ani pada saat A. Mobil ambulans mendekati Ani, B. Mobil ambulans menjauhi Ani. Jadi data yang ada, dari P-nya 340 meter per sekon, Ps-nya 20 meter per sekon, Fs-nya 8640 Hz, dan Pp-nya 0 karena Ani-nya diam. Kita lihat yang pertama, mendekati, berarti di situ Ps negatif, sehingga frekuensi yang dengar dari rumus yang ada, Ep sama dengan plus P plus minus Pp per P plus minus Ps kali Fs sama dengan Pp, masukkan angkanya sebelah kanan, sama dengan 340 min 0 per 340 min 20 karena dia mendekati pendengar kali 8640. Jadi ketemunya 9180 Hz. Nah, saat meninggalkan, menjauhi, itu berarti Ps-nya positif. Sehingga frekuensi yang didengar, Ep, lihat yang paling bawah, dari rumus asli P plus minus Pp per P plus minus Ps kali Fs
Masukkan harganya, yang paling kanan bawah, EP sama dengan 340 kurang 0, karena aninya diam, per 340 plus 20, ingat, plus itu karena dia menjauhi pendengar, kali 8.640. Jadi hasilnya 8.160 Hz. Kita lihat bahwa saat mendekati, frekuensinya lebih besar daripada saat menjauhi. Mari kita lanjutkan pembicaraan kita berikutnya, yaitu mengenai pelayangan. Selamat. Mari adik-adik kita lanjutkan lagi satu soal lagi sebelum ke pelayangan bunyi. Kita lihat contoh berikut. Mobil ambulan A bergerak dengan kecepatan 0,25 pi di belakang mobil sedan B yang berkecepatan 0,2 pi searah A. Pada saat itu mobil A membunyikan sirine 1000 Hz. Jika kecepatan rambat bunyi pi, berapa frekuensi yang didengar pengemudi mobil sedan B tersebut? Dari data yang ada diketahui PS-nya 0,25 pi, PP-nya 0,2 pi, kecepatan bunyi itu pi, frekuensi sumbernya adalah Fs 1000 Hz. Tanyakan EP-nya berapa. Jawab, dari rumus sebelumnya kita tahu bahwa EP sama dengan P plus minus PP per P plus minus PS kali Fs. Masukkan angka-angkanya yang bawah. P sama dengan P plus 0,2 pi. Ingat itu pendengar menuju sumber. Per P min 0,2 pi. Min itu karena dia menjauhi pendengar. Kali 1000 Hz. Jadi sederhanakan, ketemulah Pi sama dengan 1,02 pi per 0,5 pi. Pi-nya coret kali 1000, hasilnya 1360 Hz. Jadi begitu adik, tidak terlalu sulit. Yang penting perhatikan arah gerakan sumber dan pendengar untuk menentukan nanti apakah plus atau minus di dalam rumus. Mari kita simak berikutnya mengenai pelayangan. Oke, adik-adik lanjutkan materi berikutnya yaitu pelayangan bunyi. Pelayangan bunyi jika dua buah bunyi yang bertemu di satu titik mempunyai amplitude yang sama, namun frekuensinya berbeda sedikit, maka akan menghasilkan bunyi yang saling menguatkan dan melemahkan secara berulang dengan frekuensi tertentu. Hal ini dikenal sebagai pelayangan bunyi. Nah, adapun besarnya frekuensi pelayangan bunyi, yaitu lihat kotak putih, EP sama dengan selisih antara kedua buah frekuensi bunyi. Jadi, bisa lihat, kalau ditanya tadi periodenya, ya lihat kanan bawah, T sama dengan 1/EP. Itu adalah periode pelayangan. Jadi EP inilah frekuensi pelayangan. F1 frekuensi gelombang bunyi 1, F2 frekuensi gelombang bunyi 2. T-nya itu adalah periode pelayangan dalam sekon. Mari adik-adik kita lanjutkan contoh soal berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang pelayangan. Selamat menyimak. Jadi adik-adik kita lihat contoh berikut memberikan pemahaman tentang pelayangan. Ini ada seorang pendengar berdiri di samping sumber bunyi di pinggir jalan yang frekuensi 684 Hz. Sebuah mobil ambulan membunyikan sirine dengan frekuensi 676 Hz bergerak mendekati pendengar itu dengan kecepatan 2 meter per sekon. Bila kecepatan merambat bunyi di udara 340 meter per sekon, berapa frekuensi layangan yang didengar oleh pendengar itu? Jadi masih berhubungan dengan efek Doppler. Mari lanjutkan, diketahui kita anggap bahwa frekuensi sumber bunyi yang pertama itu F1 sama 684 Hz. Nah, untuk mengkaitkan dengan efek Doppler, kita anggap frekuensi sumbernya itu 676 Hz. PS-nya 2 meter per sekon, karena pendengarnya diam, jadi PP-nya 0. P-nya 340 meter per sekon. Ditanyakan, EP-nya frekuensi layangan berapa? Kita ingat sebelumnya, kita cari dulu menggunakan efek Doppler. Jadi EP sama dengan 340 tambah 0, karena dia diam tadi, per 340 min 2, kali 676 Hz. Ketemunya 680 Hz. Sehingga frekuensi pelayangannya itu adalah
yang besar dikurangi yang kecil. Jadi 684 dikurangi 680, ketemunya 4S. Mari adik-adik tinggalkan untuk melihat contoh soal yang kedua. Ada sebuah sumber bunyi A memiliki frekuensi 400S. Sumber bunyi ini menimbulkan bunyi pelayangan dengan periode 0,1 sekon dengan sumber bunyi B. Bila bunyi bersamaan. Berapa besar frekuensi sumber bunyi B? Nah, di situ diketahui ada FA 400S. TP-nya 0,2S sehingga EP-nya per 0,1 yaitu 10 Hz. Tanyakan frekuensi B berapa. Nah, ada dua kemungkinan. Bisa FB lebih besar daripada FA. Nah, kalau lebih kecil berarti FB-nya bisa 4 FA kurang EP. Jadi 400 kurang 10 Hz yaitu 390 Hz. Bisa juga EP-nya lebih besar daripada FA. Sehingga kemungkinan yang kedua FB sama dengan 400S tambah 10 Hz yaitu 410 Hz. Jadi begitu adik-adik mengenai pelayangan, tidak terlalu sulit. Inilah materi tentang efek Doppler dan pelayangan. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Selamat mencoba soal berikut meningkatkan pemahaman tentang efek Doppler dan pelayangan. Jangan lupa komen dan subscribe. Sampai jumpa pada materi intensitas dan taraf intensitas bunyi. Sampai jumpa.